Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mrs. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila! Hai gengs, jadi hari ini kita missing lagi ya gengs, karena baru aja ada berita yang super duper mencengangkan dan menghebohkan dunia per YouTuber. Dan biasa lagi-lagi berita ini juga requestan dari kalian semua nih para majikan yang sigap banget jadi jurnalis dadakan. Emang majikanku selalu di depan. Yamaha kali ya. Jadi kasus yang mau gue bahas kali ini itu baru aja terjadi di bulan Januari kemarin, di akhir Januari gengs, mengenai seorang pria bernama Justin Mon. Nah, berita mengenai Justin Mon sendiri ini tuh mendadak viral karena dia mutus pala bapaknya. Terus itu pala di unboxing, dipamerin kayak begini di kamera, di-upload di channel YouTube pribadinya sambil ngasih tahu ke penonton kalau nih bapak gue udah ada di neraka, katanya begitu. Habis itu dia masukin tuh ke kresek, ditenteng kemana-mana. Lah kan bener-bener apa kabar dunia, serem banget. Kasus kemarin aja tuh yang terakhir yang di mana tuh di Baltimore, yang sampai sekarang juga masih hangat, ada seorang tante mutusin pala ponakannya sendiri. Padahal itu ponakan masih kecil, kita aja udah dibuat ngilu ya dengernya. Ini lagi kan kepala bapaknya di unboxing, diputusin terus disiarin, ditunjukin secara langsung gitu. Kita sampai trauma ya, masalahnya gue udah ngeliat. Jadi baru antara enak, serem, trauma kita pokoknya liatnya lah. Nah, tapi di sini kita jabarin dulu ya kronologi dan backgroundnya dari orang-orang yang terlibat nih. Semua ini tuh terjadi di kota Leavenworth, Bucks County yang merupakan sebuah negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Di mana di situ ada keluarga dari pria bernama Michael Mon tinggal. Nah, Michael Mon sendiri ini merupakan seorang pensiunan pegawai pemerintahan yang pada tahun ini 2024 berusia 68 tahun. Dia memiliki seorang istri bernama Dennis yang berusia 62 tahun. Dan juga ada 3 anak mereka yang semua-muanya ini masih tinggal satu rumah bersama. Anak pertama ada namanya Stephanie, yang paling tua tuh berusia 38 tahun, dan yang kedua ada Zachary berusia 35 tahun, dan yang ketiga adalah Justin berusia 32 tahun. Jadi masing-masing anaknya nih jaraknya sekitar 3 tahunan ya. Nah, si pelaku yang mau kita omongin, anak bungsu yang tadi tuh nomor 3 namanya Justin. Justin ini tuh lulusan dari Pennsylvania State University tahun 2014 dengan gelar di bidang manajemen agribisnis. Namun sayangnya setelah dia lulus kuliah, dia ini merasa tidak mendapatkan pekerjaan yang oke gitu di kotanya sendiri. Ya karena mungkin juga kan tadi mereka tinggalnya di Leavenworth tuh. Leavenworth tuh kota kecil. Jadi dia mulai mengadu nasib ke kota yang lebih besar, pindah ke Colorado. By the way, tadi Pennsylvania itu kan masuk ke negara US bagian timur. Nah, kalau Colorado ini berarti US bagian baratnya, gengs. Dan selama di Colorado, Justin itu sempat kerja di sebuah perusahaan apa ya, kredit kayak apa, pinjol atau kredit loan gitu, namanya Union Credit. Dan setelah itu di bulan Oktober 2016, Justin ini pindah nih karena dia keterima kerja di sebuah perusahaan asuransi jadi customer service. Tapi belum genap dia kerja setahun gitu ya jadi customer service, dia dipecat. Gara-gara dia mungkin kesel gitu yang ngadepin customernya, kan namanya customer kita kan kalau komplain suka marah-marah. Nah, dia ini sebagai customer service keluar dari jalur SOP yang seharusnya, alias dia bentak-bentak itu customernya sampai ngedobrak meja terus banting pintu. Dan namanya customer service itu kan harus selalu tenang ya menghadapi aduan-aduan dari para pelanggan yang kadang-kadang juga macam-macam banget kalau kata-katanya. Ya cuman gimana, kita sebagai pelanggan yang nelfon customer service emang kadang suka sebel kalau misalkan customer service yang kita telepon nih kagak ada solusi gitu, bawaannya lah pengen marah-marah. Kayak kemarin tuh internet rumah kita, gengs. Biasa kan langganan per bulannya tuh 550.000. Tau-tau kemarin tagihannya naik jadi 720.000. Lah kirain gua kan naik kenapa gitu, emang naik harganya apa gimana? Tapi kok jauh banget gitu, hampir 200 ribuan. Lah kita telepon dong. Ya masa kata customer service-nya ya, paket yang 550.000 tuh udah nggak ada pak. Jadi kita langsung naikin ke paket di atasnya 720.000, tapi tanpa pemberitahuan dan konfirmasi. Jadi gua kayak dipalak ya. Udah gitu pas gue bilang ya udah deh, saya mau putusin aja. Nggak boleh. Abis itu kita di ghosting, belum ditanggepin lagi nih. Lah kan maksudnya kita jadi emosi ya. Ini gimana solusinya, kagak ada. Lah kita jadi curhat, mohon maaf ya. Sampai sekarang belum ada nih pokoknya solusinya nih. Gak usah kita spill dulu, udah nggak apa-apa, kita tunggu dulu ya. Ntar arahnya bagaimana. Balik aja lah ke kasus kita suka ngelantur, mohon maaf. Nah, setelah dipecat tuh, Justin tuh ngerasa kayak emang gue nggak cocok deh jadi kerja karyawan. Jadi dia mulai nyoba tuh berkarir sebagai musisi sekaligus penulis juga. Karena dia nggak suka ternyata disuruh-suruh dan mengikuti aturan yang ada. Namanya juga masih idealis, geng, anak baru lulus. Ya dulu mah kita juga mikirnya begitu ya. Tapi apa kepentok realita? Menjadi dewasa kan harus bayar ini itu ya.
Lah internet aja dari 500.000 jadi 700.000 naik 200.000 kita ngap-ngap. Nah makanya si Justin ini tuh mulai dia ngeproduksi musik atau lagu-lagu ciptanya sendiri, terus dia post deh ke channel YouTube pribadinya. Yang cuman butuh waktu sebulanan aja, sehabis tadi dia dipecat tuh jadi customer service, dia udah bisa membuat album pertamanya yang diberi judul The Story of Humanity. Gila judulnya sih paling humanity, padahal mah kelakuannya kayak setan, kagak ada manusia-manusianya ya. Terus tahun kemudian tuh di September 2018, dia merilis lagi tuh album keduanya yang berjudul Kolofun Kirando gitu, kagak tahu kita artinya apa juga ya. By the way, informasi aja, tapi sekarang kalian memang sudah tidak bisa mengakses ke channel YouTube-nya ya. Karena memang sudah ditutup sama pihak YouTube sendiri akibat ya kejadian ini. Tapi sebagai gambaran aja, karena kebetulan kan kita juga gercep ya sebelum itu akun ditutup. Tempat lihat-lihat tuh termasuk si video yang sekitar 14 menitan yang kita bikin trauma tadi itu yang unboxing. Tapi selebih-selebihnya tuh di bawah-bawahnya ya tadi video-video musik yang rata-rata kayak musik-musik mix begitulah gengs. Jadi ada perpaduan antara musik rocknya, ada funknya, ada hip hopnya, dengan instrumen utama tuh pilarnya di piano. Ya mohon maaf lagi, kita kan bukan Mas Anang ataupun Judika yang paham musik terus jadi juri ya. Jadi pas kita denger kayak oh ini macam kayak denger DJ-DJ yang suka nge-remix lagu di TikTok begitu loh. Nah pokoknya selain kan tadi dia berarti nggak suka kerja di bawah orang yang nggak mau jadi karyawan. Justin ini selain idealis memang bisa dibilang orang yang cukup frontal juga. Maksudnya misalkan dia nggak suka sama orang nih, atau nggak suka sama organisasi ataupun pemerintahan, lah dia bakal langsung vokal banget tuh ngomongin dan mention orang tersebut atau institusinya langsung. Hal itu terlihat banget di sosial medianya dia, yang memang sering menyuarakan ke nggak sukaannya terhadap pemerintahan Amerika. Ini kalau Justin orang Indonesia ya, pasti udah berkicau terus nih lagi musim capres begini, nyindir 01, 02, sama 03. Yang kalau masuk grup WhatsApp keluarga udah pasti tanteng notif mulu, didebatin deh semuanya. Dan selain dia rajin tuh bikin musik, Justin suka nulis tuh beberapa buku dan puisi yang syarat akan kritikan-kritikan dan konspirasi mengenai revolusi Amerika. Salah satu buku yang ditulis tuh berjudul Revolusi Berdarah Amerika yang akan datang, sama ada juga tuh judulnya Hancurnya Perekonomian Amerika di Masa Depan. Lah riwo banget nih orang satu ya. Jadi maksudnya di sini udah ada gambaran sedikit ya kalian ya tentang bagaimana karakter dari si Justin ini. Nah sekarang kita masuk ke hari kejadian yang akan gue runut berdasarkan timeline-nya. Di hari Selasa 30 Januari 2024, sekitar jam 2 siang, ibu Justin yang bernama tadi Bu Nenis, ceritanya pergi keluar rumah untuk belanja. Sementara di rumah itu lagi ada suami sama si Justin. Sedangkan dua kakaknya Justin itu ya lagi di luar lagi kerja. 3 jam kemudian, sekitar jam setengah 6 sore, Justin ini tahu-tahu memposting sebuah video di channel YouTube-nya dengan durasi sekitar 14 menit yang dia beri judul Mons Militia Call to Arms for American Patriots. Dan di situ si Justin terlihat syutingnya lagi di kamarnya aja udah biasa. Kayak kita gini lah lagi syuting biasa gini di sini. Dimana untuk kesekian kalinya, ya seperti judul yang dia tulis ya, dia tuh membahas politik dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintahan Amerika. Dia banyak tuh melontarkan teori-teori konspirasi tentang pemerintahan Amerika, yang seperti udah kita jelasin tadi di awal kan emang orangnya begitu. Namun di video tersebut, dia ini berbicara emosi banget dengan kata-kata yang kasar gitu gengs. Kayak semua dikeluarin. Pokoknya tipe-tipe orang yang kalau udah emosi, kalau udah debat tuh ngegas. Dia banyak mengkritik tuh kebijakan dari Presiden Joe Biden dan beberapa komunitas yang eksis di Amerika sana. Mulai dari gerakan Black Lives Matter, yaitu gerakan apa sih? Anti melawan rasisme kulit hitam ya. Terus gerakan aktivis Antifa juga, organisasi yang membela kelompok minoritas yang dianggap tertindas, sampai komunitas pelangi tuh LGBT juga dia bahas tuh di video itu. Dan di sela-sela videonya, si Justin ini tiba-tiba memakai sarung tangan karet bening gitu. Jadi lagi ngomong nih, Toto, pakai sarung tangan bening, tiba-tiba angkat nih pala bapak yang dia keluarkan dari dalam kantong plastik yang awalnya orang kira itu apa sih semacam boneka-boneka prank gitu loh yang biasa digunakan buat Halloween gitu-gitu kan. Tapi pas diperhatiin lagi banyak darah yang ngalir gitu. Lah itu mah bukan mainan, real. Sambil megang kepala nih, Justin bilang ke kamera, ini adalah Michael Moon, seseorang yang telah mengabdi selama 20 tahun lebih untuk pemerintahan. Dan dia adalah bapak kandungku. Tapi sekarang, bapak kandungku nih udah ada di neraka keabadian sebagai seseorang yang berkhianat kepada rakyat karena telah mendukung pemerintahan. Nah, kenapa kabar dunia ya serem? Sambil megang terus tuh, ya dia ngomel aja ngebahas bobroknya politik, ekonomi, pajak, sampai krisis di negara Amerika. Menurut versi dan pendapatnya dia ya, sembari akhirnya masukin itu palanya bapaknya lagi ke dalam kresek, dimasukin lah lagi ke dalam panci. Jadi kreseknya dimasukin tuh ke panci. Iya, panci kayak buat masak. Dan setelah lagi ngomong sampai rempong gitu yang ngurusin ini pala begitu kan,
si Justin tahu-tahu menawarkan giveaway. Dia bilang mau ngasih hadiah sebesar $1 juta kepada siapa aja yang bisa menghabisi para pejabat tinggi negara. Di antaranya dia mention tuh ada Direktur FBI Christopher Wray, terus ada Jaksa Agung Merrick Garland, dan mantan Jaksa Agung Bill Barr. Berasa kayak lagi sayembara One Piece begitu, gengs. Dari situ, video yang kurang lebih itu 14 menitan, akhirnya telah ditonton lebih dari 8.000 orang dalam waktu 30 menit aja semenjak tadi diposting di saluran YouTube channel pribadinya. Yang padahal channel YouTube-nya itu hanya mempunyai sekitar 15 subscriber aja, jadi kurang dari 20. Tapi langsung bisa ditonton 8.000 orang karena tadi tersebar langsung dari mulut ke mulut. Ya langsung gegeran netizennya, ini apa nih, ada orang yang berperilaku begitu di channel YouTube-nya sendiri, bawa-bawa pada bapaknya. Sementara itu, di sekitar jam 7 malam, Bu Denis ini baru aja pulang ke rumahnya. Pas dia baru sampai depan rumah, Bu Denis heran. Kok mobil suaminya nggak ada di halaman depan? Di dalam juga rumah kelihatan sepi loh, pada kemana nih orang-orang? Kok nggak ada yang ngasih kabar gitu kan? Padahal terakhir suami sama si Justin masih ada di rumah tuh. Tapi di situ ya Bu Denis nggak punya feeling apa-apa, dia masuk aja kayak biasa, naruh belanjanya di dapur. Nah pas dia ke dapur, loh, kok banyak bercak-bercak merah berceceran? Apa ini darahnya siapa? Pas dia ikutin tuh jalur bercaknya, ternyata arahnya menuju ke kamar mandi. Waktu dia buka pintu kamar mandinya, langsung lemes, guys. Bahkan Bu Denis pun nyaris pingsan di situ, karena dia ngeliat suaminya udah nggak ada ini palanya. Dan satu kamar mandi merah semua itu lantainya. Dari situ, dengan sisa kekuatan dan keberanian yang ada, Bu Denis langsung buru-buru nelfon 911 untuk melaporkan semua apa yang dia lihat. Dan ternyata bersama dengan itu, pihak polisi ini juga mendapat laporan berkali-kali dari orang-orang nih yang bilang katanya ada orang gila tuh posting video di YouTube ngeliatin pala bapaknya. Jadi pas dengar telepon dari Bu Denis, loh kok sama nih kayak match gitu. Yang satu cerita suaminya tinggal badan doang, sementara yang lain cerita ada orang ngeliatin pala doang. Jangan-jangan ini tuh kasus yang sama. Nggak pakai lama, polisi langsung menuju ke lokasi Bu Denis. Dan di TKP, selain Michael yang keadaannya udah begitu di dalam kamar mandi ya, palanya nggak tahu di mana, ternyata ada pisau dapur yang berukuran besar dan sebuah parang juga yang tertinggal di dalam bathtub, gengs. Setelah polisi menyusuri satu rumah, mereka akhirnya menemukan palanya tuh yang berada di kamarnya Justin yang sudah dibungkus kantong plastik dan dimasukkan ke dalam panci. Tapi si Justinnya nggak ada di rumah pada saat itu. Ya polisi langsung nge-tracking nomor handphonenya Justin yang ternyata masih nyambung, masih aktif. Jadi nggak dimatiin HP-nya tuh. Ya biasanya kalau orang kabur itu kan ya matiin handphone ya. Ya karena handphonenya masih nyala, jadi polisi dengan mudah melacak di mana Justin berada. Dan setelah melakukan koordinasi dengan banyak pihak, nggak pakai lama. 2 jam setelah tadi Bu Denis lapor tuh telepon polisi, sekitar jam 9 malam, Justin ketemu. Ternyata dia lagi berada di Fort Indiana Gap, dekat ibu kota Harrisburg, Pennsylvania Tengah, yang jaraknya sekitar 100 mil, atau 2 jam berkendara lah dari rumahnya Bu Denis atau rumahnya Justin, yang ada di daerah Levinton tadi. Jadi memang si Justin itu pergi membawa mobil ayahnya, gengs, ke sana. Makanya tadi pas Bu Denis pulang, mobil suaminya kok nggak ada tuh di depan. Ketika penangkapan itu, polisi menemukan Justin sedang membawa senjata api. Tapi pada saat penangkapan, Justin ini nggak melakukan perlawanan kok. Jadi itu senjatanya dibawa doang, ditemukan di dalam mobil. Justin juga nggak sempat ngapa-ngapain, udah langsung digerebek. Dan di situ juga Justin mengakui semua perbuatannya. Nggak ada perngelakan sama sekali lah. Setelah udah ketemu nih Justinnya, polisi kembali menghubungi Bu Denis. Polisi meminta agar Bu Denis dan keluarga untuk sementara waktu jangan buka media sosial dulu lah, buat menghindari nih efek psikologis yang bisa ditimbulkan dari berita-berita atau media-media yang mungkin aja menampilkan videonya Justin yang tadi di YouTube tuh. Bakalan serem banget, kita juga jujur nyesel deh nontonnya. Ih, kebayang-bayang gengs traumanya. Serem banget, lebih serem dari teman cerita. Karena bener aja, abis itu media langsung heboh dan gencar banget gengs. Diliatin itu walaupun di blur ya, tetap aja kan serem liatnya. Sekitar pukul setengah 1 pagi, 12.30 dini hari, atau 6 jam dari video tadi yang diupload Justin, udah ditonton kan sama ribuan orang, barulah pihak YouTube men-take down video tersebut. Ya tapi dalam waktu 6 jam itu tahu sendiri netizen udah pada download. Habis itu ya di-share begitu ya. Termasuk gue yang aduh sempet nonton gara-gara kalian pada gercep banget ngasih tahu. Gue juga heran. Ya cuma waktu itu emang gue nggak langsung bawain kasusnya ini karena kan gue belum tahu. Itu tuh kejadiannya kronologinya tuh bagaimana. Kan kita cuma ngeliat ada video orang bobo pala begitu ya. Kenapa nih? Ceritanya bagaimana? Kan belum sampai ada di berita-berita jelasin kayak begini. Nah pokoknya habis sudah videonya di take down, channelnya Justin itu belum di-ban ya. Maksudnya video-video tadi dia upload musik atau konten-konten lainnya yang normal-normal semuanya sih itu masih bisa dilihat. Barulah setelah itu geger, orang banyak yang ke channelnya dia nyariin itu video, tapi ketemunya cuma ada video musik dan segala macam, pada ya nge-report aja udah. Dan pihak YouTube juga akhirnya kan mendapatkan laporan dari berita-berita karena akhirnya booming. Akhirnya akunnya ditutup semuanya secara full. Dan jadinya sekarang mah udah nggak bisa diakses total. Lalu di hari Rabunya tanggal 31 Januari pukul 4 pagi, berkas-berkas dari kasusnya Justin ini telah diterima oleh pengadilan. Justin pun didakwa atas pembunuhan tingkat pertama, penyalahgunaan mayat, kepemilikan alat kejahatan dengan sengaja, dan karena itu semua dia tidak diperkenankan memakai uang jaminan untuk bebas. Ya seperti yang kita udah sering bahas di kasus Missusting ya, beberapa kasus itu memang ada yang bisa gitu pakai uang jaminan, dimana si tersangka ini tidak dipenjara dulu, tapi kan karena udah dijamin ya,
Intinya dia nggak bakal kabur lah. Tapi untuk case para Justin ini, penangguhan penanganan atau uang jaminan itu biasanya nggak berlaku alias langsung ditolak. Dan setelah diinterogasi, usut punya usut. Justin ini termasuk ke dalam jajaran pasukan patah hati karena menjadi korban dari bobroknya sistem birokrasi di negaranya, menurut dia. Tapi nanti kalian nilai sendiri ya. Apakah ini memang sistem yang bobrok atau si Justin ini emang agak lain gitu, ngadi-ngadi orangnya. Karena ternyata dia sudah pernah mengajukan 3 tuntutan hukum kepada pengadilan atas beberapa keresahannya dia sendiri. Jadi yang pertama di tahun 2014, gak lama setelah Justin ini lulus kuliah, Justin ini menggugat pemerintah Amerika karena dinilai lalai membuka lapangan kerja. Karena ketika itu ceritanya, Justin waktu kuliah itu sempat mengambil pinjaman buat bayar uang semester gitulah, buat bayar uang kuliah. Nah, kemudian habis lulus kan dia harus tetap melunasi dong, tapi dia kesusahan buat melunasinya perkara gak kunjung dapat pekerjaan. Jadi yang disalahin adalah pemerintah. Yang menurutnya dia itu menjadi semacam orang kulit putih yang terlalu berpendidikan nih. Tapi kok nggak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak? Ya harusnya dia bisa dapat pekerjaan yang dengan gaji besar buat melunasi studi loan-nya itu atau apa sih pinjaman kuliahnya tadi. Pokoknya karena itu Justin meminta rugi sebesar 10 juta US dollar ke pemerintah Amerika Serikat. Ya namun gugatan itu ditolak lah karena dianggap nggak ada dasar hukumnya. Ya lu kagak dapat kerja emang lu kagak mumpuni kali, malah nyalain pemerintah gitu. Setelah tuntutannya ditolak, Justin itu malah meminta hakim yang menangani gugatannya untuk mengundurkan diri, alias minta diganti tuh hakimnya. Karena Justin tuh mengklaim hakim yang menanganinya itu dinilai tidak objektif karena memiliki kepentingan lain. Kan agak aneh ya, ini orang emang didengarnya agak aneh. Yang kedua nih, ternyata dia juga pernah menggugat perusahaan asuransi yang mencat dia waktu jadi customer service tuh di 2017. Nah, menurut Justin, perusahaan asuransi itu telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak dan telah melakukan diskriminasi terhadap gender laki-laki. Ya lagi-lagi ya menurut dia, kalau pekerja wanita pasti selalu diperlakukan lebih halus. Sedangkan dia nih laki-laki kayak sering dimaki-maki, sering dimarahin. Jadi dia merasa si paling tersakiti. Padahal kan dia juga yang tidak menerima keluhan customer sesuai SOP ya. Terus habis itu dipecat, dibilang pemecatan itu hanya secara sepihak karena dia nggak mau dipecat. Yang mau mecat dia kan cuman bosnya doang tuh, dianya nggak mau. Ya jelas lagi-lagi kasus ini ditolak ya gugatannya. Dan yang ketiga, dalam beberapa postingan lain milik Justin, dia sering menggambarkan kalau dirinya itu adalah Mesias kedua atau penyelamat kedua setelah Yesus, gengs. Justin ini merasa dirinya itu pantas menjadi presiden dan mampu menyelesaikan semua masalah kenegaraan. Ya udahlah, emang agak lain berarti ini orang ya Eden versi Amerika gua rasa. Justin juga mengatakan kalau dia telah berhasil menemukan sebuah skema terselubung ketika dia tinggal di Colorado. Kan waktu awal-awal dia kerja kan dia ke Colorado tuh. Katanya dia di sana perusahaan-perusahaan yang ada itu secara sengaja dan terorganisir telah menciptakan tingkat pengangguran yang konstan, tingkat tunawisma yang konstan juga, dan tingkat kejahatan yang secara konstan juga secara terus-menerus untuk mengisi ini penjara-penjara biar kagak kosong, agar polisi-polisi ada kerjaannya gitu, agar polisi-polisi punya nama. Jadi semuanya itu adalah konspirasi dari permainan pihak perusahaan yang bekerja sama X dengan kepolisian. Dan keresahannya itu dia sampaikan kepada FBI dengan harapan para FBI ini bisa menindaklanjuti sebagai itu tuh kasus apa ya, pemerasan buruh. Ya dicuekin lah ya. Mana nanggepin FBI begitu? Ya semakin gue baca dan gue cari tahu mengenai si Justin ini dan kasusnya ya, ini pemikirannya emang aneh sih gengs, kayak punya dunia sendiri. Dia keblinger mungkin sama berita-berita politik di luar sana, terus punya pemahaman sendiri yang memang dia yakini akhirnya. Ya sampai ayahnya dia gituin, berarti kan dia yakin kalau ayahnya itu berkhianat kepada warga Amerika karena bekerja dengan pemerintahan, kan aneh. Dan di setiap gugatan hukum yang Justin ajukan tadi, Justin ini juga nggak pernah menggunakan pengacara. Jadi maksudnya dia mewakili dirinya sendiri dalam setiap tuntutan hukum yang memang dia jalani. Sampai saat terakhirnya pun, yang kemarin nih akhirnya ditangkap karena perbuatan kayaknya itu, dia tetap belum mau didampingi pengacara sampai video ini dibuat, gengs. Jadi sekarang kan yang masih berlangsung ya proses hukumnya tuh sama sidangnya Justin tentunya masih ongoing. Jadi putusnya apa juga belum ketok palu, tapi ya fix sudah dinyatakan bersalah. Nah cuma yang menarik di sini lagi adalah komentar-komentar dari para orang-orang terdekat dan tetangga-tetangga. Ya maksudnya kalau kejadiannya di sini gitu ya, tetangga-tetangga gitu di sekitaran rumah pasti langsung pada ngehujat si Justin. Dibilang apa anak durhaka, mungkin dikata-katain gila. Ya cuma tetangga di sini sama tetangga-tetangga bule di sana kan ternyata pola pikirnya beda ya. Dimana waktu mereka diwawancara sama media, mereka tidak ada yang menghujat Justin sama sekali loh ternyata. Justru rata-rata pada sedih akan apa yang menimpa keluarga Michael Mon ini. Mereka juga merasa kalau Justin mungkin punya masalah mental health yang tidak terkontrol, yang mungkin seharusnya udah dinotis dari lama sama keluarga. Karena kan dia juga udah posting-posting video dan melakukan hal-hal kayak gugatan anehnya itu kan sebelum kejadian ini ya. Nah dari situ ada baiknya sebenarnya dibawa ke psikolog atau bahkan psikiater. Maksudnya jadi pelajaran buat kita semua juga untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita nih, apakah mereka butuh psikolog atau enggak sebelum terlambat. Soalnya kalau terlambat ya entah dia bisa mencelakai dirinya sendiri atau bahkan mencelakai orang lain.
kayak perbuatannya Justin ini. Jadi pemikiran dari para tetangganya itu nggak cuman asal hujat doang, gengs, lebih tone dan rasional menurut gue. Ya bener juga sih. Dengan segala kelakuan Justin yang tadi kita dengar, kan harusnya keluarga udah lebih aware akan kesehatan mentalnya dia, apalagi konteksnya masih tinggal satu rumah anyway. Terlepas dari perbuatan Justin yang memang tetap salah ya. Psikolog yang meneliti kasus ini juga memberikan pandangannya. Dimana katanya sepintas, Justin ini memang terlihat seperti ada indikasi mengalami skizofrenia yang membuatnya berpikir dia tuh wajib dan gak punya pilihan lain selain harus memang mengeliminasi atau menghabisi orang demi menciptakan kehidupan yang dia inginkan atau yang dia rasa itu baik. Gampangnya kayak macam Thanos gitu, gengs. Dimana Thanos kan percaya kalau setengah populasi manusia itu harus ditiadakan demi menciptakan bumi atau semesta ini bisa kembali sehat dan normal gitulah. Tapi kalau versinya si Justin ini, orang-orang yang pro pemerintah tuh seperti bapaknya ya harus dihabisi biar rakyat itu tuh bisa merdeka, bisa bebas. Kurang lebih kayak begitu. Ditambah memang si Justin ini ternyata memiliki kecenderungan sifat psikopat juga. Nah, dua hal itulah yang mendorong dia makin berani mempublish segala perbuatannya ke media sosial. So, menurut kalian gimana, gengs? Apakah orang-orang yang keblinger sama urusan politik model Justin ini harus ditanggapinya tuh gimana? Abisnya kan sekarang kita lagi musim pemilu nih di Indonesia. Lah, grup WhatsApp keluarga aja udah mulai berantem tuh, kita lihat-lihat bahas capres, dukungan masing-masing. Kalau beda pilihan, langsung pada bete. Takut aja kita jadi seheboh dan seserem kayak kasus ini gitu, perkara urusan politik. Abisnya dengar tadi kata tetangga-tetangganya si Justin, kalau dirasa dia mengkhawatirkan tuh apakah harus didengerin gitu, orangnya diiyain aja biar situasinya tidak memanas? Atau harus cepat-cepat dibawa ke psikolog nih orang yang pada marah-marah pilihannya beda capres? Coba komen bawah ya. Terima kasih semuanya, terima kasih juga udah ngasih tahu berita ini dengan sangat gercep gitu ya kalian semua. Maaf kalau ada salah-salah kata. Dan nggak tahu ya, mungkin nanti di sini ngeditnya kita nggak bakal masukin apa sih screenshotnya atau adegan Justin waktu megang pala bapaknya, karena ya takut dimarahin sama YouTube. Yang sebenarnya kalau kalian googling namanya dia juga langsung keluar semua kalau itu gambarnya. Tapi menurut gue sih kagak usah lah, demi ketentraman hidup, karena bikin trauma, nyesel gue juga liatnya. Yaudah, sampai jumpa lagi di Missing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.